Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar bersama, yaitu membaca dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni dari hadis Nabi Muhammad SAW, karya dari Al-Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab tentang perintah bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisan, ya. Babu amri shaimi bihifdzi lisanihi wa jawarihihi 'anil mukhalafati wal musyatamati wa nahwiha. Bab ini menjelaskan tentang perintah bagi orang yang berpuasa. Amri shaim, perintah bagi orang yang berpuasa. Bihifdzi lisanihi, untuk menjaga lisannya, wa jawarihi, dan anggota badannya, anil mukhalafati, dari perseteruan, ya, persengketaan, perselisihan. Mukhalafah ini bermakna musyarakah kalau dalam ilmu sharafnya, itu mengikuti wajan mufa'alah, ya, mukhalafah, musyatamah, gitu, mengikuti wazan mufa'alah, dari wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Maknanya musyarakah, saling bekerja sama, ya, musyarakah itu bersekutu, artinya saling, bimakna saling, gitu. Anil mukhalafati wal musyatamati. Perintah untuk orang yang berpuasa di dalam menjaga lisannya dan anggota badannya dari pertentangan, permusuhan, persengketaan, wal musyatamah, dan saling mencaci maki, ya, bimakna saling mencaci maki, wa nahwiha, dan macamnya, dan yang semacamnya, gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian berada di momentum atau di waktu puasa, fala yarfu wala yaskhab, janganlah kalian berkata cabul, berkata kotor, rafath, ya, wala yaskhab, janganlah kalian berantem. Jadi dari Abu Hurairah ini kata Nabi, bersabda Nabi Muhammad, apabila kalian sedang berada di waktu puasa, fala yarfuthu, maka janganlah kalian berkata kotor, jangan berkata cabul, jangan berkata keji, wala yaskhab, dan janganlah kalian berantem, gitu, bertengkar. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada yang mencacimu, apabila salah seorang ada yang mencacimu, gitu. Au qatalahu, atau mengajak bertengkar, ada orang yang mengajak bertengkar, berantem, falyaqul, maka katakan kepada mereka yang ngajak kalian caci maki, yang mencacimu dan yang mengajak kamu berantem, gitu, memancing-mancing kamu untuk berantem, ini shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Bahkan di hadis lain itu dijelaskan bahwa sampai 3 kali, ya, apabila ada orang yang mengajak kalian bertengkar, yang memancing-mancing emosi kalian, maka katakan ini shaim. Masih juga terus mengajak berantem, ini shaim, sampai 3 kali, gitu, dalam hadis lain. Artinya bahwa di dalam puasa kita harus benar-benar menghindari yang namanya berkata-kata kotor atau atau berantem, gitu. Ini jawarih, kan, menghindari perilaku yang keji, perilaku jahat dari lisan kita, yaitu berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berkata-kata cabul, atau dari jawarih, dari anggota badan kita.
yang ya berantem ya, atau apa namanya, melakukan sesuatu hal, gerakan-gerakan yang memang tidak dianjurkan dalam agama gitu, tidak baik ya. Bahkan ada apa namanya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau ada orang yang mancing-mancing gitu, kalau ada orang yang memancing emosi atau yang memang benar-benar ingin mencacimu, mencaci maki gitu ya, maka katakan, mohon maaf saya sedang puasa ya, mohon maaf saya sedang puasa gitu. Muttafaqun alaih, ini hadis disepakati ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, wal amala bihi, bahkan dia mengamalkan itu ya, bahkan dia melakukan hal tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka tidak butuh bagi Allah Subhanahu wa taala fi ayyada'a tahamahu wa syarabahu, tentang apa? Allah tidak butuh apa? Tidak butuh kepada aktivitas orang itu di dalam meninggalkan makan minumnya. Artinya tidak butuh puasanya. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan kotor dan justru dia mengamalkan perkataan kotor, berkata-kata kotor, maka Allah udah nggak butuh sama puasanya. Udah lu kagak usah puasa lagi dah gitu ya. Saya nggak butuh puasamu kalau kamu puasa tapi tetap berkata kotor gitu ya. Maka di sini sangat apa namanya, hadis ini menganjurkan bahwa tetap kita menjaga lisan, hifdzul lisan. Benar-benar sekali apa namanya, di dalam puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, bukan saja kita menahan apa namanya sesuatu hal yang membatalkan puasa dalam konteks fikih, akan tetapi di sini dalam hal hifdzul lisan, menjaga lisan dan menjaga perbuatan-perbuatan anggota badan kita dari sesuatu hal yang dilarang di dalam agama. Ya. Inti dari semua hadis yang tadi saya baca bahwa menjaga lisan itu hukumnya wajib, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hifdzul lisan. Terutama sekali yang sangat di bulan Ramadan justru sangat dianjurkan sekali ketika kita berpuasa, maka harus seyogianya menjaga lisan dari perkataan-perkataan kotor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya. Dalam surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian satu dengan yang lainnya itu saling mengolok-olok ya. Janganlah sekelompok kalian mengolok-olok kelompok lain. Janganlah perempuan-perempuan yang satu mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dibanding dia yang mengolok-olok gitu. Dan janganlah kalian saling mencela, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian saling mencela dan jangan juga menyebut satu dengan yang lain dengan sebutan yang jelek, sebutan yang keji ya. Asal nyebut aja gitu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan bahkan anjuran menjaga lisan adalah diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun ya. Fir'aun itu kita sudah tahu ya, Fir'aun itu orang yang jahat lah, yang mengaku Tuhan. Sedangkan Nabi itu kan orang yang paling baik gitu. Nabi orang yang paling baik berhadapan dengan Fir'aun orang yang paling jahat. Tapi apa perintah Allah? Wa qula qaulan layyinan. Berkatalah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Apalagi kita yang bukan nabi gitu ya, bukan orang yang paling baik menghadapi orang yang bukan Fir'aun, bukan orang yang paling jahat, maka lebih-lebih lagi kita harus berbicara yang lembut gitu ya. Itulah penjelasan dari hadis tentang hifdzul lisan, menjaga lisan bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.